Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kehadiran kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan, kekuatan, iman dan takwa semakin bertambah dan meningkat di dalam melaksanakan bulan suci Ramadan tahun 2025 pada saat ini. Kemudian Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan kiranya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pahala salawat yang kita bacakan ini buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara yang budiman, di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Berlindung kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, mempuasakan bulan suci Ramadan sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang dari sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu mendapat derajat takwa. Saudara yang beriman, para jamaah dan umat Islam yang sama-sama berpedomankan kepada Al-Quran dan Sunnah, ada 4 macam yang perlu kita sampaikan. Itu dengan judul Sorga Merindukan 4 macam dari pribadi insan atau pribadi orang-orang yang beriman. Yang pertama, di dalam hadis dikatakan al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Surga rindu kepada 4 macam daripada kegiatan manusia itu. Yang pertama adalah di antara orang-orang yang dirindukan oleh surga, orang-orang yang dirindukan oleh surga, yang pertama adalah talil Quran, gemar membaca Al-Quran. Dalam hal ini bukan di bulan suci Ramadan saja, setiap hari di dalam kehidupannya selalu dia membaca Al-Quran. Apakah itu selesai sholat maghrib dia kerjakan, kemudian dia baca Al-Quran sampai waktu Isya masuk. Apakah di selesai sholat subuh sampai matahari agak naik sekian hasta. Kemudian juga mereka gemar membaca Al-Quran setiap selesai salat 5 waktu, sehingga kehidupannya setiap hari diwarnai dengan membaca Al-Quran. Kadangkala ini yang menjadi masalah. Orang gemar membaca Al-Quran ketika bulan suci Ramadan, mencari pahala yang berlipat ganda. Tapi anjuran dari hadis ini adalah tahlil Quran, membaca Al-Quran itu diwarnai setiap hari di dalam kehidupan. Insya Allah dosa dan kesalahan yang kita lakukan dengan diwarnai kehidupan kita dengan membaca kitab suci Al-Quran selesai sholat 5 waktu sehari semalam, termasuk bulan suci Ramadan, insya Allah akan menjadikan kita sebagai insan kamil, manusia yang sempurna. Ini di dalam hadis sering
gunakan oleh mubalik di dalam berceramah untuk menjadikan umat ini semakin semangat di dalam beribadah, terutama membaca Al-Quran. Kalau dalam bulan suci Ramadan ada yang khatam baca Al-Quran sekian kali sampai akhir Ramadan, itu lebih baik di dalam rangka meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka mencapai surga yang kita inginkan. Itu yang pertama yang kita sampaikan kepada jemaah dan pemirsa. Mudah-mudahan membaca Al-Quran ini bukan di bulan suci Ramadan saja, semangatnya bertadarus, semangatnya one day wal Quran, tetapi setiap selesai sholat 5 waktu atau setiap harinya kita baca Al-Quran. Ini anjuran daripada Rasulullah. Semoga saudara-saudara jamaah pemirsa semua selalu dirindukan oleh surga. Kemudian yang kedua, hifzul lisan, memelihara lidah. Di dalam hadis ini dikatakan memelihara lisanmu, lidahmu. Karena lidah tidak bertulang, mungkin bisa lebih tajam daripada pedang. Makanya dianjurkan oleh Rasulullah, kalau ingin dirindukan oleh surga, masuk ke dalam surganya Allah, maka peliharalah lidah. Karena lidah ini tidak bertulang, lidah gampang mengucapkan kata-kata yang salah. Di balik kebaikan juga ada kesalahan. Makanya Rasulullah mengingatkan, lidahmu harus dipelihara. Nah, orang Islam yang memelihara lidahnya agar tidak menjadikan saudara, keluarganya dan masyarakat luas hina di matanya oleh perbuatan lidahnya sendiri, maka Rasulullah menganjurkan untuk selalu memelihara lisan. Apa yang mau kita bicarakan, apa yang mau kita katakan, apa yang mau kita sampaikan kepada umat, untuk selalu berhati-hati. Tebarkanlah dengan lidah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kebaikan-kebaikan. Fastabiqul khairat. Mudah-mudahan dengan memelihara lidah, bukan hanya menahan lidah di bulan puasa, tapi setiap iringan waktu, setiap harinya lidah kita pelihara dengan sebaik-baiknya, sehingga dengan lidah mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul. Dengan lidah juga kita bergaul dengan sesama menuju kebaikan. Dengan lidah kita menghindari kata-kata kasar, karena walau bagaimanapun posisi kita sebagai rakyat biasa, sebagai orang yang terkenal, orang berharta, orang mulia, dengan lidahlah menjadikan diri kita itu mulia di sisi Allah dan Rasul. Hifzil lisan, inilah yang dirindukan oleh surga. Selalu memelihara lidahnya, ucapannya, agar tidak menjadikan orang lain dendam kepada dirinya, sehingga dia terpelihara di dalam pergaulannya, baik di bulan suci Ramadan selalu memelihara lidahnya, kemudian di luar bulan suci Ramadan juga selalu memelihara lidahnya. Dengan lidah bisa menaikkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan lidah dia juga bisa dikenal orang sedunia atau sejamaahnya atau di lingkungan masyarakatnya. Dengan lidah dia juga bisa masuk surga. Kemudian yang ketiga adalah mut'imul ji'an, memberikan makanan kepada orang-orang yang lapar. Maksudnya adalah bagaimana di dalam jiwa seseorang itu senantiasa berbagi kepada orang-orang miskin. Dia makan, orang miskin juga makan. Terutama di dalam bulan suci Ramadan itu dianjurkan, kalau kita berbuka dengan yang enak-enak, tolong saudara kita diberikan makanan yang enak-enak, karena pahala saudara yang kita berikan perbukaan itu
nilainya sama dengan kita melaksanakan ibadah puasa. Kemudian di luar bulan suci Ramadan, mut'imul ji'an itu adalah memberi makan orang yang lapar. Maksudnya adalah banyaklah perhatian kita kepada orang-orang miskin. Kalau kita punya harta, kita berikan, kita bantu orang-orang miskin, sehingga apa yang dikatakan surga rindu kepada orang-orang yang senantiasa memperhatikan orang-orang miskin, orang-orang yang kelaparan, maka insya Allah orang-orang itu dirindukan oleh surga. Maka di bulan suci Ramadan perbanyaklah memberi kepada orang-orang yang membutuhkan, bersedekah atau zakat atau membantu mereka, apalagi dekat hari raya. Belikan pakaiannya, belikan segala macam kebutuhannya. Insya Allah mut'imul ji'an, memperhatikan orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang kelaparan, orang-orang miskin itu, insya Allah surga selalu merindukan orang-orang yang senantiasa untuk berbantu, untuk membantu saudara-saudaranya yang sangat membutuhkan. Di luar bulan suci Ramadan kita laksanakan setiap hari membantu orang yang kelaparan itu sesuai dengan usaha kita yang ada. Kita juga tidak dipaksa untuk membantu orang, tetapi kalau sudah niat ikhlas di dalam diri kita, insya Allah surga merindukan orang-orang yang memberi kepada orang yang kelaparan, orang-orang yang sangat membutuhkan, seperti orang miskin, anak-anak yatim. Kemudian yang keempat, surga merindukan orang-orang yang as-shaimina fi Ramadan, mempuasakan bulan suci Ramadan. Ini yang keempat di dalam hadis ini dikatakan surga rindu kepada orang-orang yang senantiasa melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan sangat hati-hati, baik yang akan membatalkan puasa Ramadan atau yang akan merusak puasa Ramadan, dia selalu berhati-hati sehingga puasa Ramadan yang dia kerjakan betul-betul puasa yang tertinggi, tingkat khusus di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik perbuatan tangannya, kakinya, matanya, lidahnya, pikirannya, seluruhnya dia pusatkan untuk penyempurnaan mempuasakan bulan suci Ramadan. Sebagaimana hadis yang dikatakan oleh Rasulullah, man sama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man qama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mempuasakan bulan suci Ramadan dengan iman dan penuh kehati-hatian, insya Allah akan dihapus dosanya setahun yang sudah berlalu. Kemudian dia lengkapi mendirikan bulan suci Ramadan dengan baca Al-Quran, dengan salat sunat tarawih dan witir, kemudian dengan i'tikaf akhir-akhir Ramadan di masjid, sehingga puasa di bulan suci Ramadan yang dirindukan oleh surga itu betul-betul tercapai oleh dirinya. Para pemirsa dan jamaah yang kita hormati, 4 macam itulah secara ringkas kita sampaikan. Surga sangat merindukan kepada orang yang setiap hari di bulan di luar bulan suci Ramadan dia selalu membaca Al-Quran, di dalam bulan suci Ramadan berkali-kali dia khatam Al-Quran. Yang kedua, senantiasa memelihara lidahnya, lisannya, baik di dalam bulan suci Ramadan maupun di luar bulan suci Ramadan. Yang ketiga, dia selalu gemar membantu fakir miskin, anak-anak yatim yang terlantar, kemudian orang-orang kelaparan, sebagaimana usaha yang dia usahakan. Dia ingin dunia dan akhiratnya tercapai dalam membantu fakir miskin, anak-anak yatim,
dan orang-orang kelaparan. Itulah dia mut'imul ji'an. Kemudian yang keempat, di bulan suci Ramadan dia penuh kehati-hatian dan dia penuh hati-hati dalam menjalankan ibadah puasa bulan suci Ramadan dengan berpedomankan kepada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. 4 hal yang dirindukan oleh surga, insyaallah bapak dan ibu saudara sekalian pemirsa akan masuk ke dalam surga kalau diamalkan yang 4 macam ini di dalam kehidupan kita. Tidak di bulan suci Ramadan saja, tetapi di bulan-bulan yang lain kita warnai kehidupan kita dengan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah ini dalam rangka la'allakum tattaqun, dalam rangka mencapai derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentu dengan beribadah sebanyak-banyaknya, insyaallah bapak dan ibu pemirsa, dunia kita kejar, akhirat juga kita kejar. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam menebarkan kebaikan baik untuk diri kita dan orang lain, dan menjadikanlah diri kita menjadi uswah bagi orang lain di dalam rangka mencapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa disampaikan pemirsa yang budiman. Mari dengan niat yang ikhlas, apapun profesi kita, kita tetap mencari dunia dan mencari akhirat. Dunia dan akhirat kedua-duanya harus kita lalui dalam rangka mendapatkan derajat takwa di sisi Allah dan dalam rangka menyongsong apa yang dikatakan di dalam hadis, surga rindu kepada 4 hal. Terakhir, yang pertama, gemar membaca Al-Quran baik bulan puasa maupun di luar bulan puasa. Kedua, senantiasa memelihara lidah atau lisan. Ketiga, memberikan kebutuhan kepada orang lapar atau suka menolong orang yang dalam keadaan miskin untuk menjalankan hadis yang dikatakan oleh Rasulullah. Kemudian as-saimina fi Ramadan, orang yang senantiasa mempuasakan bulan suci Ramadan dengan hati-hati dalam rangka la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan bapak dan ibu pemirsa semua senantiasa kita berharap derajat takwa itu kita capai di dalam mempuasakan bulan suci Ramadan ini. Karena derajat takwa, derajat yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga habis bulan suci Ramadan, apa yang kita latih dalam sebulan dalam bulan suci Ramadan bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita masing-masing. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat kultum yang pendek ini kepada kita semua. Kita harus berhati-hati bahwa di balik kehidupan ada kematian, ada neraka dan ada surga. Maka capailah yang kita inginkan sesuai ibadah kita, masuk ke dalam surga dengan 4 hal yang kita sampaikan tadi, dan banyak hal-hal yang lain untuk menjadikan kita bisa masuk surga. Tetapi di dalam hadis dikatakan 4 hal itu diantara hal-hal yang banyak. Mudah-mudahan bermanfaat kepada pemirsa. Semoga puasa yang kita kerjakan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bacaan Al-Quran, kemudian salat sunat tarawih yang kita kerjakan dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kita ucapkan apa yang kita sampaikan, dan semua yang kita sampaikan adalah menyampaikan ayat dan hadis Rasulullah, dan yang benar itu dari Allah. Kita dalam keadaan mencari kebenaran, dan tentu sebaiknya kita tutup dengan membacakan alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas kesalahan dan kekhilafan penyampaian
ayat Allah dan hadis Rasulullah untuk semangat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan gezah, dengan semangat kita beribadah, insya Allah akan meningkat iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.